Halo teman biasa, selamat bulan September. Balik lagi di channel biasa, channel yang bakalan kasih informasi yang biasa-biasa aja ke kalian. Episode di balik nama kali ini, kita akan membahas peristiwa-peristiwa penting di bulan September. Dan kenapa sih disebut September ceria? Tunggu dulu, sebelum ke pembahasan, gak bosan kita minta teman-teman biasa buat like, comment, share, and subscribe ya. Agar makin ceria, sebelumnya kita dengerin dulu potongan lagu September Ceria. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersama. Lagu ini dirilis pada tahun 1982 dalam album Vina Panduwinata yang berjudul Citra Pesona. Ditulis oleh James F. Sundah, salah satu penulis terbaik asal Indonesia. Sundah melejit dalam lagu Lilin-Lilin Kecil yang awalnya dia tulis hanya untuk Lomba Cipta Lagu Remaja tahun 1977 yang diselenggarakan oleh Prambors. Dan lagu ini menjadi juara 1 saat itu. Nggak kalah, lagu ini menjadi top chart selama 1 tahun. Gila sih, ini keren banget. September selalu digambarkan dengan bulan yang indah, penuh kasih dan cinta. Karena pada bulan September menjadi titik pergantian musim. Dari panas ke dingin, dari kemarau ke penghujan. Nggak tahu kenapa sih ya, mungkin September punya vibes romance-nya tersendiri gitu. Nggak aneh, makanya kalau film-film banyak rilis di bulan winter ini. Bicara September, sebetulnya September yang dikatakan ceria ini banyak menyimpan momen kelam loh teman. Apa saja tuh? Ya, September tahun 1939 merupakan serangan pertama pasukan Nazi Jerman ke Polandia dan menjadi cikal bakal Perang Dunia Kedua yang berakibat 50 juta manusia terbunuh, di mana paling banyak adalah bangsa Yahudi. Kemudian 11 September 2001, 2 pesawat Boeing America Airlines menabrak gedung World Trade Center atau WTC. Tragedi ini merupakan aksi terorisme terbesar dalam sejarah manusia dan didalangi oleh salah satu organisasi Islam radikal Afghanistan yaitu Al-Qaeda. Serangan Al-Qaeda ini bertanggung jawab atas meninggalnya 3.000 nyawa manusia. 10 tahun setelah kejadian, yaitu 2 Mei 2011, Amerika menyatakan bahwa Osama bin Laden tewas di tangan pasukan khusus mereka. Ya, meski kematiannya masih menjadi teka-teki publik gitu sih. Di Indonesia sendiri, September tidak terlepas dari tragedi berdarah dan pelanggaran HAM. 12 September 1984, 2 tahun setelah tembang September Ceria rilis didengarkan oleh publik, di Tanjung Priok ada hampir 400 nyawa orang yang melayang, dihantam oleh panasnya aparat Orba. Dalam tulisan Iswara N. Raditya di Tirto ID yang berjudul Sejarah Tragedi Tanjung Priok Kala Orde Baru Menghabisi Umat Islam, dikabarkan bahwa konflik ini bermula dari penangkapan 4 jamaah Mushola As-Sa'adah di Gang 4 Koja karena melakukan tindakan melawan aparat. Kemudian 1.500 massa muslim melakukan protes yang disambut dengan hujan timah panas oleh aparat. Mirisnya, dengan dingin, pemerintah Orba tidak merasa bersalah atas hilangnya 400 nyawa muslim ini. Bahkan informasi yang disampaikan pemerintah saat itu hanya menyebutkan 18 korban jiwa saja. Kemudian pada tanggal 24 sampai 28 September 1999 terjadi aksi. 7 September 2004, Munir Said Tholib tewas di udara dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam. Munir sendiri adalah seorang aktivis HAM yang vokal dalam menyuarakan ketidakadilan. Salah satu kasus yang dia tangani adalah kematian Marsinah, seorang buruh perempuan pabrik jam tangan yang tewas oleh rezim Orba. Munir tewas karena diracun oleh Polikarpus Budihari Prianto, seorang pilot senior Garuda Indonesia. Polikarpus divonis bersalah dan dijatuhkan hukuman 14 tahun penjara. Namun, dalam tingkatan Mahkamah Agung dinyatakan bebas. Dan hingga hari ini, dalam dibalik kematian Munir masih menjadi misteri loh guys. By the way, tahun 2020 lalu, Polikarpus meninggal dunia karena terkena virus COVID-19.
Begitulah cerita di balik September yang katanya ceria, teman. Apa masih mengira bulan September itu ceria? Ya, sebagai penutup episode kali ini, untuk nyawa yang telah hilang dalam tragedi panjang bulan September, untuk nyawa-nyawa yang dikorbankan atas semangat politik kepentingan kelompok, untuk semua keluarga yang telah kehilangan orang tersayang, dan untuk nama kemanusiaan, mari kita berdoa dan melanjutkan kebaikan-kebaikan lainnya, teman-teman. Untuk teman biasa yang suka sama channel kita, nggak pernah bosan kita ingetin untuk like, comment, subscribe, and share channel biasa ke teman-teman agar bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, selamat menjalankan hidup yang biasa-biasa aja ya teman-teman. See you and have a nice day.